Abdullah bin Mubarak, ahli fikih, hadis dan sekaligus sufi besar yang lahir tahun 181 Hijriah, mempunyai pengalaman menarik. Suatu ketika, ia menuturkan kisahnya. Satu ketika, aku ingin menjalankan ibadah haji dan ziarah ke kuburan baginda Nabi. Tiba-tiba di tengah jalan, aku menemukan gundukan hitam. Aku dekati, aku teliti lebih lanjut, ternyata ia seorang perempuan tua. Ia mengenakan baju dan kerudung berbahan wol. Aku sapa dia dengan sapaan kaum muslimin pada umumnya. Lalu perempuan tua itu membalas salam dengan ayat Al-Quran Surah Yasin ayat 58, yang artinya, kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Abdullah bin Mubarak mendoakan, semoga Anda selalu dikasihi oleh Allah. Lalu ia mencoba memulai dengan sebuah pertanyaan yang kemudian terjadi perbincangan antara Ibnu Mubarak dan wanita tua tersebut. Anda sedang apa di sini? Telisik Ibnu Mubarak. Wanita tersebut menjawab, namun tidak dengan kalimat standar. Terdengar jelas oleh Ibnu Mubarak, wanita tua ini lagi-lagi membacakan ayat. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Quran Surah Al-A'raf ayat 186. Aku menjadi tahu, kata Ibnu Mubarak, bahwa wanita ini adalah orang yang sedang tersesat di jalan. Kutanya dia lebih dalam, Anda ini sebenarnya mau kemana? Lalu perempuan tua menjawab, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Aku menjadi tahu, ia sudah menjalankan ibadah haji dari kawasan Masjidil Haram, Makkah. Berikutnya, ia hendak melanjutkan perjalanan menuju Baitul Aqsa, Palestina. Aku tanyakan lagi, berapa lama Anda di sini? Ia menjawab, dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat. Quran Surah Maryam, ayat 10. Aku bilang kepadanya, aku tidak melihat ada makanan di sekitar Anda sini. Perempuan tua itu menjawab, dialah Allah yang memberikan makanan dan minuman kepadaku. Quran Surah Asy-Syura ayat 79. Di sini, Anda berwudu dengan apa? Tanya Abdullah bin Mubarak. Kemudian kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Ayat ini menunjukkan bahwa dia tidak mendapatkan air, kemudian ia bertayamum memakai debu yang suci. Aku kembali bertanya, aku membawa bekal makanan. Apakah Anda berkenan? Dia ternyata berpuasa. Wanita itu menyitir potongan ayat yang artinya, kemudian sempurnakan puasa kalian sampai masuk malam hari. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Loh, ini kan bukan bulan Ramadan. Kenapa Anda puasa? Dijawab dengan ayat yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Dengan ayat ini, wanita tersebut dapat diketahui bahwa ia sedang mengerjakan puasa sunnah. Kita kan diperbolehkan membatalkan puasa ketika bepergian? Tanya aku lebih lanjut. Puasa kalian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Kenapa Anda ini tidak mau bicara sebagaimana aku berbicara kepada Anda? Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surah Qaf ayat 18. Dari suku mana Anda ini? Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Quran Surah Al-Isra ayat 36.
Ayat ini menunjukkan bahwa asal-usul dia jika dijelaskan, tidak mungkin akan bisa diketahui oleh Ibnu Mubarak. Anda saat ini tersesat di jalan yang keliru. Maukan Anda aku bantu untuk sampai ke tanah halal, area di luar tanah haram? Ia menjawab yang artinya, pada hari ini tidak ada cercaan bagi kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Quran Surah Yusuf, ayat 92. Maksudnya berarti dia memberikan akses bantuan penyelamatan ke jalan yang semestinya. Mau tidak, jika engkau aku naikkan ke atas unta aku supaya Anda ini bisa menyusul rombongan Anda? Kemudian wanita tua itu menjawab, apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, pasti diketahui oleh Allah. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 197. Kemudian aku tundukkan kepada onta aku. Wanita itu tiba-tiba berkata yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Quran Surah An-Nur, ayat 30. Kemudian ku tahan pandanganku menghindar dari memandangnya. Ku katakan kepadanya, naiklah. Saat ia hendak naik, tiba-tiba onta mendadak bangkit dan kemudian lari. Hal ini menyebabkan bajunya sobek. Ia kemudian mengatakan, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Quran Surah Asy-Syura, ayat 30. Aku mohon Anda bersabar. Aku akan menundukkannya kembali. Wanita tua itu menjawab, maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 79. Itu tandanya wanita tersebut memahami keadaan. Kemudian aku tundukkan ontaku. Wanita tua itu lalu menaikinya. Setelah berada di atas onta, ia membaca ayat yang artinya, Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Quran Surah As-Zukhruf, ayat 13-14. Ku pegang kendali unta, aku berjalan sembari berteriak. Wanita itu pun kemudian menegur dengan ayat yang artinya, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Quran Surah Luqman, ayat 19. Mungkin maksud dia, tidak boleh keras-keras. Kemudian aku berjalan santai, pelan-pelan sambil mendendangkan sebuah syair. Ia pun membaca ayat lain lagi yang artinya, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Abis itu, aku katakan kepadanya, Anda ini telah diberikan kebaikan. Ia menjawab, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Saat aku sejenak sudah jalan, aku tanya dia, apakah ada punya suami? Dia menjawab, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 101. Abis mendapat jawaban demikian, aku menjadi diam 1000 kata. Aku sama sekali tidak berbincang-bincang lagi dengan dia, sampai kemudian kita bertemu dengan rombongan dia. Baru setelah itu, saya tanyakan padanya, ada siapa kamu yang ada di kafilah itu? Dia menjawab, harta dan anak-anak merupakan perhiasan dunia. Quran Surah Al-Kahfi, ayat 46. Atas jawaban itu, aku menjadi tahu kalau di rombongan tersebut terdapat anaknya. Kutanyakan padanya, tugas apa yang ia emban selama perjalanan haji? Dia pun menjawab, dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Quran Surah An-Najm, ayat 16. Saya menjadi tahu bahwa anaknya menjadi guide rombongan. Lalu saya bawa dia menuju perkemahan. Dia lagi-lagi saya lempari pertanyaan. Siapa kamu yang ada di situ? Jawabnya dengan bertubi-tubi. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surah An-Nisa, ayat 125. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran Surah An-Nisa, ayat 164. Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh.
Quran Surah Maryam, ayat 12. Seketika itu, aku panggil Ibrahim, Musa, Yahya. Tiba-tiba saya kedatangan pemuda yang berbinar laksana rembulan. Mereka menerimaku. Setelah aku duduk bersama mereka, wanita yang aku hantarkan tadi membaca ayat yang artinya, "Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota, dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu." Quran Surah Al-Kahfi, ayat 19. Memang, kemudian salah satu di antara anak-anaknya itu kemudian keluar, dan kemudian pulang dengan membawa makanan dan disajikan kepadaku. Wanita itu berkata menyuruh makan dengan ayat yang artinya, "Makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu." Quran Surah Al-Haqqah, ayat 24. Sekarang, makanan kalian bagi saya merupakan sesuatu yang haram saya makan, sampai kalian memberikan informasi tentang ibu ini yang sebenarnya. Di antara mereka ada yang menjelaskan, "Iya, begini, ini adalah ibu kami. Sejak 40 tahun yang lalu beliau tidak berkenan berbicara kecuali dengan Al-Quran. Beliau khawatir jika terpeleset yang bisa menjadikan Allah yang Maha Kasih marah kepadanya. Maha suci Allah yang kuasa terhadap apa saja yang ia kehendaki." Aku jawab itu. Hal itu merupakan anugerah Allah yang ia berikan kepada orang yang ia kehendaki. Allah yang mempunyai anugerah yang agung. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, berkah dan manfaatnya. Amin.